Ya gue nggak tahu ya, udah berapa banyak kejadian yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Ya sekarang penculikan, kemarin-kemarin ada pencabulan. Kemana sih peran sekolah dalam memperhatikan personel-personel guru, lalu dinas-dinas terkait dan kementerian terkait? Halo Bor, kembali lagi di Riba, review berita bareng gue si Ali Riba. Sebelumnya gue mau ngucapin Idul Adha 1444 Hijriah untuk semua yang merayakannya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pada berita pertama ini Bor, gue bakal bawain berita yang cukup menyedihkan buat gue. Dimana kita tahu sekarang ini sedang memasuki masa libur sekolah. Harusnya masa libur ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, dan membahagiakan bagi para siswa-siswi yang sedang mengenyam bangku sekolah. Namun, ada kejadian tidak mengenakan di mana terjadi penculikan pada siswa SMP di Kota Tangerang Selatan. Yang menyedihkan lagi, oknum penculik ini adalah seorang guru yang mengajar siswa tersebut. Bagaimana bisa seorang guru yang harusnya melindungi, membimbing siswa-siswanya ini malah melakukan tindak pidana kejahatan dengan menculik muridnya sendiri, dan muridnya yang diculik ini pun anak berkebutuhan khusus. Harusnya ini dilindungi, diberi semangat supaya dia terus merasa senang ketika bersekolah. Tapi dengan kejadian seperti ini, yang gue khawatirkan adalah psikologi dari anak ini menjadi trauma, menjadi takut. Ya gue berharap sih semoga gak terjadi pada anak itu ya. Usut punya usut juga Bor. Oknum guru ini menculik karena alasan faktor ekonomi. Ya kita tahu emang faktor ekonomi ini membuat kita kadang menjadi stres. Tapi melakukan kejahatan bukan menjadi jawabannya. Apalagi beliau ini adalah seorang sosok guru gitu loh. Ya gue gak tahu ya, udah berapa banyak kejadian yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Ya sekarang penculikan, kemarin-kemarin ada pencabulan. Kemana sih peran sekolah dalam memperhatikan personel-personel guru, lalu dinas-dinas terkait dan kementerian terkait? Ini harusnya hal-hal seperti ini bisa dicegah. Sekolah ini adalah harus menjadi tempat yang aman, nyaman bagi siswa-siswi. Ya kita tahu sendiri, ada anggapan kalau sekolah itu rumah kedua bagi siswa-siswi, dan guru adalah orang tua kedua bagi para siswa-siswi juga. Harusnya sebagai perwakilan dari orang tua ketika berada di sekolah, keamanan murid itu harus benar-benar terwakilkan. Yang sekarang terjadi adalah gue yakin bakal banyak keraguan-keraguan dari murid dan orang tua murid untuk menaruh kepercayaan kepada sekolah-sekolah. Ini loh yang mengerikan dampak dari hal-hal seperti ini kalau nggak cepat-cepat dibereskan. Ya sekarang sih alhamdulillahnya oknum guru tersebut akhirnya sudah tertangkap, dan gue harap sih ini bisa menjadi momen dari Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, dan para pengurus di sekolah untuk memperbaiki kinerja guru-guru. Jadi jangan hanya murid aja yang perlu diarahkan, guru pun harus diarahkan. Nah Bos, sekarang kita masuk ke berita kedua. Di berita kedua kali ini, media sosial dihebohkan dengan adanya video promosi pariwisata dari Filipina yang jelas mempromosikan wisata Filipina, tapi ada footage dari video tersebut yang mana itu adalah wilayah di Indonesia. Tentu aja hal ini membuat netizen geram. Ya kita tahu sendiri kan netizen kita ini cepatnya tuh kayak gimana menanggapi isu-isu sensitif seperti ini. Paling top lah emang netizen kita. Video ini dikerjakan oleh salah satu biro iklan di Filipina, dan pemerintah Filipina ini udah ngasih anggaran sebesar 13,5 M untuk proyek video tersebut. Ya gue sih malu ya, dengan dana sebesar itu lu footage masih ngambil-ngambil. Udah gitu gak hanya Indonesia lagi, ada juga footage dari negara lain. Ini kelihatan amatir yang banget sih biro iklan yang gini. Dan lucunya lagi nih Bor, si biro iklan ini ngerasa ini
udah mengikuti aturan dan ini adalah hak milik dia. Tapi dengan begitu banyaknya tekanan, akhirnya si biro iklan ini mengakui kalau akhirnya video itu adalah mengambil footage dari negara Indonesia. Nah, gue bilang apa? Lu gak usah bertingkah dengan netizen Indonesia. Netizen kita udah terkenal banget. Kalau namanya udah nyerang, kalian gak bakal bisa apa-apa. Ya gue sih berharap kita sendiri, warga negara Indonesia, bisa makin banyak mempromosikan potensi-potensi apa aja nih yang ada di Indonesia. Kita sebar luaskan nih ke seluruh dunia. Secara teknologi udah mudah, apa-apa udah gampang diakses. Supaya dunia tahu kalau ini nih karakternya Indonesia, ini milik Indonesia. Biar gak gampang diambil oleh negara-negara lain lagi. Oke Bor, sekian Riba pada episode kali ini. Biasa, kalau lo punya pendapat lain atau opini lain yang berbeda dengan gue, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Riba Review Berita episode berikutnya bareng gue si Ali Riba. Bye-bye.